wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah amma ba'd. Insyaallah yang sangat kami muliakan para tamu, pengajian sudah tadi 1,5 jam. Sekarang bukan waktu pengajian, ini hanya menyambut ala kadarnya. Masya Allah, jazakumullah, terima kasih banyak. Pasti datang dengan husnudzon, datang dengan harapan. Maka orang yang punya harap dan punya husnudzon itu adalah orang punya hati bersih, harap kepada Allah, husnudzon. Yang datang ke sini karena husnudzon, menganggap di sini ada suatu kebaikan. Maka semoga Allah mewujudkan kebaikan yang kita duga, mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Dan Masya Allah, kita ingin sedikit membahas tentang pentingnya majelis taklim di zaman ini. Majelis taklim itu taman surga. Maka kalau sudah masuk majelis taklim, cita-cita sampai mati saya harus gitu, karena taman surga. Bahkan urusan faham itu urusan nanti, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya inna lillahi malaikatan sayyaratan, Allah itu punya malaikat-malaikat yang kerjaannya sayyaratan, mundar-mandir mencari majelis taklim. Kalau sudah ketemu langsung mendoakan, ya Allah ampuni dan berikan kasih sayang, ampuni dan berikan kasih sayang. Lalu Allah bersumpah bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku ampuni. Jadi bukan sekedar ilmu yang kita dapat, tapi pengampunan dari Allah. Kita kan banyak dosa, kita banyak dosa, pengampunan. Kemudian malaikat itu bertanya, ya Allah ada satu orang dia itu nggak benar, dia jarang menghadiri majlis, cuman hari itu dia tulus. Allah menjawab, aku pun telah ampuni karena dia telah berkumpul dengan orang-orang man la yashqa bihim jalisuhum, mereka telah berkumpul dengan orang-orang yang beruntung. Jadi perkumpulan kita ini orang yang beruntung, maka yang istiqomah. Nah, maka ada agar istiqomah, ada beberapa hal. Yang pertama, niat karena Allah. Ingat Nabi Muhammad terus, saya ingin kumpul ini karena ingat Allah, saya ingin dapat kemuliaan, dapat pahala. Yang kedua, jadikan di perkumpulan ini perkumpulan yang saling mencintai karena Allah. Gimana menjadi perkumpulan yang saling mencintai karena Allah? Biasakan saling mendoakan di antara kita. Makanya kalau buka WA itu dengan sahabat saudara itu dahulukan doa. Dan doa itu menumbuhkan cinta. Kita sering lupa mendoakan teman kita, khususnya yang bermasalah dengan kita, yang kurang ajar dengan kita. Kita doain dengan doa kebaikan. Sudah dah, selamat tinggal dengan benci, gak usah pakai dengki-dengkian deh. Capek hidup dengan benci, capek hidup dengan dengki ya. Coba orang benci sama dengki itu capek. Tetangganya dapat kekayaan, sakit hati itu. Tetangga beli mobil, sakit. Tetangga bangun rumah, sakit, bodoh banget dia. Sudah nggak bangun rumah, sakit-sakitan, bodoh dia. Coba yang satu lagi, tetangganya bangun rumah ikut senang, nggak keluar duit senang. Tetangganya beli mobil ikut senang, sampai katanya bau solarnya bau wangi, enaknya. Orang kampung, hati orang kampung. Tapi si hati pendengki, dapat duit dari mana dia? Bodoh dia. Maka ternyata kunci ini penting sekali. Jangan biasa mendengki. Dan dengki itu bisa berlaku antara ustadz dengan ustadz, pedagang dengan pedagang, karena itu menyakit hati. Na'udzubillah. Nah, jadi kita saling mencintai. Caranya tapi mendoakan. Kemudian yang ketiga, jangan digunakan untuk ngomongin kejelekan siapapun. Apakah pemerintah, apakah penjahat, sudah nggak perlu disebut-sebut. Karena takut berentek. Berentek itu tahu ya kemana-mana. Mula-mula kita ngomongin orang yang memang dia punya kejelekan layak diomongin. Cuman karena kita sudah biasa, habis ngomongin orang yang lainnya. Coba pertanyaan, kalau kita tidak ngerasan, tidak ngomongin Fir'aun, tidak mencaci Fir'aun, dosa enggak kita? Enggak dosa. Fir'aun padahal diem tok, tidak pernah ngomongin Fir'aun, dosa enggak? Enggak dosa. Fir'aun padahal nggak usah ngomongin Fir'aun juga, nggak, kita tidak nyaci Fir'aun, nggak dosa. Bagaimana kita
Tidak memilih diam saja untuk ngomongin orang-orang. Tidak usah membicarakan kejelekan orang. Sebab gini loh maksudnya, kenapa itu jaga keharmonisan ini? Kalau kita biasa ngomongin kejelekan orang di luar sana, kalau sudah habis, saudara kita yang diomongin. Tuh. Datang ke sini telat, paling telat, dia suka telat. Mukanya itu mulutnya nyuci ini. Astagfirullah. Naudzubillah, hati busuk, nggak bakal betah dia di majelis. Tapi kalau cinta, pengen ya Allah, pengen ketemu, kapan majelis lagi, kapan. Itu kan indah, itu cinta. Itu yang perlu ditekankan di majelis itu. Kemudian juga ini untuk umum, hormati kiai-kiai di kampung. Kiai di kampung kita itu wali, itu sembunyi, itu hebat. Sebab biasanya orang di hari ini kalau sudah mulai kenal dengan ustadz-ustadz terkenal, itu ustadz kampungnya ditinggal. Jawa Tengah kan ini? Kita pernah kejadian di Jawa Tengah, tapi bukan di Klaten. Pernah di Jawa Tengah, kami menghadiri sebuah tempat. Rupanya tidak langsung naik ke panggung, dibawa ke belakang kampung, rumah tuan rumah di belakang panggung. Biasanya kami kalau sudah datang langsung naik supaya cepat, kita tidak pengen kemalaman lalu jamaah ngantuk kan. Kata jamaah di situ, Buya nunggu Pak Kiai belum datang. Bangga saya. Satu kampung masih menghormati Kiai. Biasa saya ngambil kesukaan Kiai ini, dengar kesukaan saya. Tapi Ibu pun tidak usah repot mencarikan itu. Saya bisa ngambil singkong rebus, ketela rebus. Boleh ini kalau telur rambak nih kalau. Terus ini jamin mau turun jangan. Kok mau saya Indonesia piye ceritane kok? Lali ya. Tak pikir wong Jakarta. Klaten padha oleh kula sami ame. Kebiasaan kula niku napa niku? Napa niku? Senengane camilan sing kampung-kampung niku, desa-desa. Telo bakar ndok tak bakar lho. Ndak tak bakar ning Jawa Timuran Blitar kan kakek ndok. Alami. Jadi bakar nus meledos-des nus setengah pahit-pahit enak. Melinjo bakar, kula seneng guys. Kula lek jenengan, kula lek teng griya jenengan rasa siapin macam-macam. Siapi areng kalih minggu melinjo. Sesuatu wis riang kula. Sampai tebu tak bakar enak gitu. Pas ngasak tebu nang mari panen tebu sing bar dibakar kalih sing duwe Pak Mandor ini kok. Dibakar mesti diangkat enak ini. Dosa ora kuwi ayo. Njaluk izin gitu nih. Kula mangan kacang ngeten. Nek makan. Cucuk Buya, naik Buya. Lah. Katanya nunggu Kiai, itu sudah. Kiai ini nyalami kula. Kula mboten sadar. Kula ngertos betul, kula ngertos saestu lek Kiai mau mandap. Nitih kendaraan sepeda motor nih. Nitih kendaraan ndamel jaket. Kopiah hitam dari ning jero. Bayang ning jero iso kebayang kalau cek eling. Kok gawe jaket terus kopiah wonten lebet pas mendet itu bungkuk-bungkuk ini kalau seiling sing cukup tawadhu mangkul ngeten nyadek teng kula salaman mboten dikenal nih lek niku Kiai jamaah ora nyambut pas kula kok teko niku wah kabeh kaya wong tuwek padahal cek enom ngene kaya wong tuwek kudu pandu ngene terus bahasan Kiai ini dijarno wonten panggung ceritane saya beda kula. Tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa memuliakan kiainya. Anda ketemu saya hanya sekali dan setelah ini pun belum tentu ketemu. Tapi kiai ini mbahmu sakit dia yang sibuk, mbahmu meninggal dia yang sibuk. Ini wah kalau ngamuk enten-enten loh, emosi. Kiai kampung ini harus didahulukan. Lah ketemu kula meneng TV. Editan niku. Ketoke gede kan TV. Gitu. Ketok gede nggih. Ketok tuwek nggih. Lah kok ketemu kula pisan ngormati ini pol-polan iki kiai kampungmu sing bendina kon ndak akan beruntung tuh. Kalau kita ndak kembali bisa menghormati kiai kampung ndak akan beruntung. Kadang-kadang kenal kali kiai terkenal itu penyakit, sombong. Wah, kiai kampung saya sudah kenalan, fotonya juga jadi kiai ini nggak ada. Fotonya kiai gede-gede di sebelah kiai ini diremehkan. Soal dia sudah sombong, tidak akan berguna. Maka bila menikah kula pesen madrasah diniyah yang nuri. Zaman niki kula saat niki rame-rame lek jenengan kurang dana kula golek nih ibaratnya ngoten lho.
Madrasah diniyah sing mulang anak-anak kula belajar salat. Kula tasih emut jenengan belajar salat ning endi? Ning SMA? SMP? Ayo, kuliah, sini kuliah, lulusan kuliahnya. Ora enek. Ning madrasah kabira walhamdulillah katsira ning kiai desa. Lah mila menika tahun niki kula gerakan kula dadi wong Jawa tenan saiki kula seh. Ketoke nang TV wong endi ngono nggih. Waduh wong Jawa Jawa Timur aja. Terus kula sak menika gerakaken tiyang kedah nguri-nguri madrasah diniyah sebab ngerti fasolatan saking niku. Tapi tolong madrasah diniyah tambah disiplin lah, waktune sing jelas. Lek ngaji mulai jam 4 sampai jam 5 ya tenanan jam 4 sampai jam kadang-kadang jam 4 dugi santrine urung aja sampai setelah 6 lagi teko gurune. Kadang mari maghrib urung diulang. Akhirnya bapak kapok. Wis le ora usah ngaji, wong kowe sesuk kudu sekolah. Bae ora ngaji, wis ora ngaji pisan. Ngoten akhire. Mergo mboten disiplin waktu. Akhirnya sebab bapak itu mikir anaknya pengen iso sholat tapi juga pengen sekolah kan ngoten nggih. Lah terus ngajine ra jelas waktune. Niki kita diuri-uri manusia. Wonten madrasah diniyah nggih? Wonten madrasah itu. Hidup. Pundi? TPA wonten belajar sholat. TPA. Sonten. Terus sing rada gedhe enten. Maksimal SMP. Ya mboten napa-napa. Sampai SMA wis iso salat, ora apa-apa. Niku tinggal gede-gedeken, digebyaripun dipromosikan. Sebab lek mlebu SMP serang ngaji. Susah ngaji. Kula sedih. Kula ngerti salat nggih madrasah nggih. Ngoten-ngoten niku. Zaman riyen cek musala, nggih to? Musala. Lampune lampu keplek. Dan listrik. Lek mari salat isya mlayu wedi gelem peteng nggih to ora nek senter oncor senter F-ready itu entek baterai ini disuwambung waduh cerita biasa ngoten zaman-zaman niku ngoten nggih masyaallah nyuwun sewu madrasah iku luwih agung timbangane kampus ganjarane gede timbangane pondok-pondok sebab ngajari wong kampung sing ora gelem mondok. Ngoten nggih masyaallah mbah nuwun madrasah pun digedhekan madrasah lainnya TPQ ditingkataken mangke fasilitas yang enak toilet putra putri dipisah kakung estri dipun pisah toiletnya jadi lek wonten santri wedok niku gampang lek teng toilet ora gampang aman toilet sing enek tutupe jenengan prioritasnya lek ngaji jenengan gelar terpal gelar tiker saged wonten pundi-pundi tapi lek badhe pipis lek tempatnya jelas akhirnya lek mulai ra balik nah. Ini sekarang diperhatikan toilet no penting. Dadekne nyaman. Jenengan nganti-nganti asline golek toilet. Lek lungguh ning ndi saged to nggih to. Masjidku gedhe, hau dalu kula teng masjid gedhe. Toilete sitok. Khususnya Jawa Timur ngoten, kurang perhatian toilet. Toilet itu penting. Terus bisa kersane ibu-ibu teng estri lek badhe wudu gampil. Ora ketok aurate. Di nomor satu prioritas ibadah di masjid itu patok papat siji loro telu papat diniati dadi masjid bisa itikaf sah tapi kalau toilet ranek pintunya kita aurat dan nek lawange gitu ngoten mawon mbah nuwun dirawuhi mugi-mugi niki saged napa niku wiwit napa kawitanipun sambung manah kula panjenengan sedaya dunya akhirat mbah nuwun sanget saestu rezeki sing datang pertama sinten sing rawuh mriki masyaallah jazakumullah al-fadl fi keutamaan ganjarane kabeh numpang ning kene dados njenengan kudu dadi kaya ngono iki prom kula wonten tiyang pundi nggih ada Purwokerto ya ada setunggal ibu provokator kebaikan ben minggu tuh gak uang jamaah ganti main diajak ziarah gantian ngenalkan mbah nuwun sanget jazakumullah Allah balas segala kebaikan nggih oh istiqomah majelisipun majelis ingkang istiqomah majelis ingkang baterainya enten majelis ingkang istiqomah ibaratnya ngeten mas jenengan tilem neng majelis taksih asal ganjaran tapi aja turu saking pentingnya majelis niku gara-gara ngene wis turu nang masjid ae. Masya Allah.
Ngaten sayang, Masya Allah. Sarapan siap? Sudah siap. Masya Allah, wonten sarapan sak wontenipun. Tapi wonten rumusipun. Lek wonten pondok, ini tempat saya. Sing paling kathah dahare, paling dawa umure, paling akeh rezekine. Loh, tapi lek ning warung aja. Mboten berkah mengke. Lek niki ning pondok. Kula sing ngendikan ngoten guru kula. Kula nate sowan guru kula wareg. Seneni kula. Masakannya gak enak ya. Haus. Giliran diundang berikutnya, kula ora sarapan isuk. Wah, kula mangan resik. Insyaallah rezekimu akeh, dawa umurmu. Wah, akhirnya kula pakai niki. Sapa-sapa sing mangan ning pondok, sing paling akeh dawa umure, ombo rezekine. Ora mangan ora apa-apa. Wis. Ayo, pengen mangan mboten? Ora mangan ora apa-apa wis. Pokoke ngono ae. Timbang dadak ngono. Lek ngene kan gampang ora usah ditunggoni sepelaku wis. Ingat, sing paling akeh mangane, paling dawa umure, ombo rezekine insyaallah. Ngoten mawon nggih, Mbah Nun sanget. Jazakumullah. Foto. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta, dan mereka meninggalkan keluarga ya Allah. Tapi mereka datang ke sini kan niat baik ya Allah. Jaga keluarga mereka, berikan segala kebaikan. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga. Cintakan mereka kepada kiai-kiai mereka di kampung mereka, dan jadikan kiai-kiai mereka suri toladan yang sesungguhnya. Ya Allah, jadikan mereka pendukung-pendukung dakwah di kampungnya ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dan bayar hutang. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari fitnah, benci, dengki, dendam. Hanya cinta di antara kami, cinta di antara kami ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kepada kami seumur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Makmurkan majelis taklim di Klaten ini ya Allah. Makmurkan dengan orang-orang soleh, dengan ahli surga. Dan jadikan dari majelis yang akan berkembang menjadi perkumpulan hamba-hambamu yang mengurusi madrasah diniyah, mengurusi pesantren. Karena kau lapangkan rezeki mereka, kau kuatkan semangat mereka. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.